Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan agar manusia menyayangi semua makhluk. Itu termasuk hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan mendatangkan maslahat untuk umat manusia. Ayam misalnya, halal dikonsumsi, telur dan dagingnya. Ada pula kuda yang menjadi hewan tunggangan pula, bisa dimanfaatkan susu dan dagingnya. Banyak lagi hewan dengan sederet manfaat seperti sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Namun ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Setidaknya ada 6 hewan. Meski masih ada pertentangan ulama mengenai jumlah dan jenis hewannya. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW menyebut ada 4 hewan. Satu hal yang penting digarisbawahi adalah larangan membunuh itu lebih menekankan pada menyayangi dan melindungi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, selama hewan tersebut tidak mendatangkan mudarat. Keenam hewan ini memang menempati posisi tersendiri dalam khasanah Islam. Meski pemanfaatannya tampak tak signifikan pada era modern, hewan-hewan tersebut tercatat dalam tarikh dan atau berjasa untuk para nabi. Berdasarkan manfaatnya, sifatnya dalam ilmu agama Islam, terdapat beberapa binatang yang dilarang dan diperbolehkan untuk dibunuh, yakni yang pertama semut, kemudian yang kedua burung hudhud, yang ketiga lebah, kemudian yang keempat burung surat, yang kelima katak, dan yang keenam laba-laba. Keenam hewan tersebut tidak diperbolehkan dibunuh dilihat dari manfaatnya serta sifatnya. Semut dilarang dibunuh lantaran sebuah hadis Muslim yang isinya, salah seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi, lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Yang kedua, burung hudhud dilarang dibunuh lantaran jasanya kepada Nabi Sulaiman dalam menyampaikan info tentang keberadaan ratu perempuan yang tidak mau menyembah Allah. Kemudian lebah, lebih kepada manfaat yang diberikan kepada manusia melalui madunya. Hal ini dapat dilihat dalam kitab suci Al-Quran surat An-Nahl. Sama halnya dengan semut, burung surat juga tertera dalam hadis sebagai binatang yang tidak boleh dibunuh. Kemudian yang kelima adalah katak yang disayangi lantaran kandungan obat di dalam tubuhnya yang dapat dimanfaatkan. Terakhir adalah laba-laba. Binatang ini tidak boleh dibunuh dikarenakan jasanya yang menolong Nabi Muhammad dalam pengejaran kaum kafir di Gunung Sur. Selain binatang yang tidak boleh dibunuh, terdapat binatang yang diperbolehkan dibunuh lantaran sifatnya yang menjijikkan dan sifat jahatnya yang mampu melukai manusia. Binatang tersebut adalah tikus, kalajengking, burung gagak, anjing predator, tokek, dan ular. Sebagai catatan, katak dan laba-laba tidak tertera dalam hadis sebagai hewan yang dilarang dibunuh. Namun sejumlah ulama memasukkannya karena pemanfaatannya dan riwayatnya. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh kecuali dalam keadaan darurat atau untuk keperluan tertentu. Berikut adalah 2 hewan yang tidak boleh dibunuh menurut ajaran Islam beserta hadisnya. Menurut ajaran Islam, burung merpati adalah salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan, janganlah kalian menjadikan burung merpati sebagai sasaran untuk dijadikan mainan panah, dan janganlah kalian memakannya sebagai makanan. Hadis ini menegaskan bahwa burung merpati tidak boleh disakiti atau dibunuh tanpa alasan yang jelas. Semut adalah salah satu hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. Alasan ini karena semut dipercayai sebagai hewan yang selalu bertasbih kepada Allah. Jangan membunuh semut, lebah, hudhud, dan surat,
kecuali jika mereka mengganggu manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. Selain itu, katak juga hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Katak memiliki manfaat yang berguna bagi manusia, seperti kandungan obat di dalam tubuhnya yang dapat dimanfaatkan. Jangan membunuh katak dan menjadikannya sebagai campuran obat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam, larangan membunuh hewan-hewan tersebut tidak hanya berdasarkan hadis, tetapi juga berdasarkan Al-Quran. Al-Quran An-Nahl misalnya memerintahkan lebah untuk membuang sarang-sarang di pepohonan, perbukitan, dan bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang dan perlindungan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peringatan hewan-hewan ini dilarang dibunuh. Dasarnya Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.